Oke, baik. Sudah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam virtual sesi kita pada kali ini. Ada 1 JP untuk persiapan RTL ya kakak-kakak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, meminta salah satu dari pian untuk bisa memimpin. Silakan. Oke, izin. Oke, baik, Oke, silakan Kak. oke, baik semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom pada malam hari ini, oke, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, yang mana kita sama-sama meminta dan berdoa semoga eh, di penghujung kegiatan kita ini tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga eh, intinya bisa menuntaskan program tersebut. Jadi semuanya menundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Roy atas doa yang sudah dipimpin tadi. Semoga Sama-sama. apa yang kita panjatkan bersama-sama nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita panjatkan ya kakak-kakak. Baik, bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, Kak. Oke, baik, sehat-sehat ya semua. Oke, baik. Sehat-sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, tadi ada yang baru datang katanya ke Mirta. Oke, baik. Untuk pertemuan kita malam hari ini, ada RTL ya kakak-kakak, yaitu rencana tindak lanjut. Ini rencana tindak lanjut ini merupakan lanjutan dari program dari PKG PJOK yang durasinya ada 1 JP. Kemudian bersama-sama Suara kakak hilang. mohon maaf kakak-kakak sebentar, mohon maaf. Ya bisa Mirta melanjutkan. Kenapa Kak Ulun Kak? Mirta ganti akan jadi fasilitator deh. Ya, Sepatah dua patah kata dulu, Kak Mirta. Pesan dan pesan menjadi ketua kelas sebelum berakhir. Maka 2 minggu lagi. Oh Saat ya, pian mengumpulkan iya, iya, kata-kata. iya. Amin Baik, mohon maaf kakak-kakak. Ada sedikit gangguan. Baik, ulun izin untuk share screen ya. Oke, siap. Sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Baik, untuk tujuan kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, baik, pada sesi kali ini ada pembagian waktunya ya kakak-kakak, kita maksimalkan dalam 1
JP kita 45 menit, mungkin akan agak lebih sedikit mungkin dari kakak-kakak karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan nantinya yang menyangkut tentang tugas RTL ini. Oke, baik, untuk pendahuluan yang pertama di sini ada persiapan belajar untuk kakak-kakak. Nah, silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat untuk level kakak-kakak pada saat persiapan belajar pada sesi kali ini. Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat dari angka 1 sampai 10 sejauh mana persiapan belajar kakak pada sesi kita kali ini. Nih, baik, ditunggu yang lain. Oke, siap. Sambil menunggu yang lain, ulun minta tanggapan atau kejelasan dari jawaban kakak-kakak. Untuk Kak Padli nih, menuliskan angka 6. Gimana Kak? Silakan. Oke Kak, tapi sebelumnya ini bertanya nih, persiapan belajar apa ini Kak? RTL ini atau apa? Iya. Oke, terima kasih ulun diberi waktu untuk menjelaskan. Untuk 6 itu gimana ya? Lebih dari cukup, tapi belum KKM kayaknya. Kalau untuk anak SD. Jadi ulun sadar di akhirnya mungkin paling banyak kekurangannya daripada yang lain. Satu, dari awal kita membahas gombal, ulun kada tahu atau belum pernah melaksanakan, seandainya pernah pun kayaknya melihat orang atau 4 orang aja, itu dulu yang pertama. Nah, terus kemudian di minggu-minggu ini ya tadi tertumpuk persiapan apa-apa macam-macam, jadi ulun rasa kada maksimal. Kemarin waktu kita pertama itu ada penilaian dari 7 sampai 8, ulun berani bilang 7 atau 8 kemarin itu ulun, kalau kada salah. Nah, ini sekarang menurun sedikit mungkin karena ulun merasa persiapannya juga kurang, tapi insya Allah di angka 6 ini cukup aja untuk hasil yang maksimal gitu nah, atau kedepannya lebih bagus lagi. Itu aja Kak dari ulun. Oke, terima kasih Kak Padli. Baik, yang selanjutnya ulun minta tanggapan dari Kak Mirta dengan angka yang sudah dituliskan di kolom chat. Ini persiapan belajar malam ini loh Kak maksudnya. Iya. Kalau ulun memilih 5 Kak, kenapa? Karena satu, kondisi badan ulun yang menurun nih Kak malam ini. Habis menemani kakak-nakan tadi kayak ulun wisata ke museum ya, besok amanah juga. Jadi kami hujan aja sepanjang jalan. Kalau persiapan ulun 5 aja kayak malam ini karena kondisi badan yang kada mendukung sehingga agak sedikit lesu Pak. Tapi kalau dalam persiapan belajar ada beberapa yang sudah ulun siapkan, masalah tentang yang akan kita laksanakan mengenai rencana tindak lanjut serta program-program yang disusun itu sudah hampir mendekati 100% kada jua pang, cuma kayak beberapa aja lah kayak kan ulun kan baru membuka nih apa ngarannya nih rencana tindak lanjutnya. Ulun baru membuka apa aja indikator-indikator yang harus dibuat di dalam rencana tindak lanjut, jadi ulun cocokakan dengan persiapan ulun. Ada beberapa yang ini belum ulun siapkan kayak pernyataan sama kayak kemungkinan-kemungkinan kayak itu aja pelangkai dari ulun. Oke, baik. Terima kasih Kak Mirta atas tanggapannya. Kemudian ulun minta tanggapan juga yang berikutnya dari Kak Robi untuk angka yang sudah dituliskan di kolom chat. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa ulun menuliskan angka 7 ya? Kira-kira kalau dari segi nilai itu mencapai KKM lah, Kak. Itu ada buruk-buruk banget.
soalnya dari segi dari tugas juga dari kemarin walaupun keteteran tapi ya sebisa mungkin semaksimal mungkin disempat-sempati sambil menggawi walaupun sambil menjaga kedai juga. Untuk hari ini juga sebenarnya ulun jaga kedai karena ada salah satu karyawan ulun yang ampe, jadi ulun sambil jualan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan angka 7 itu nanti nilai ulun juga bisa bagus juga kayak harapannya tuntas ya. Ya walaupun nilainya kada bagus tapi tuntas itu aja harapannya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih juga atas penjelasannya, Kak Robi. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Ahmad Rayani, silakan. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi ulun memilih angka 5. Artinya pertanyaan awal dari kami ya tadi kan mengenai persiapan sampai sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan Zoom pada malam ini kalah. Artinya dibilang sudah siap ya belum, dibilang belum ya siap aja gitu. Nah, maksudnya di tengah-tengah lah. Artinya dari 1 sampai 10 itu kan 5 merupakan angka di tengah-tengah. Artinya ulun memilih itu karena tadi dibilang siap ya setengah siap, dibilang belum ya tetap siap aja gitu. Nah, artinya sama dengan yang lainnya ada kegiatan-kegiatan terutama yang ulun sampaikan tadi kan ada kegiatan jalan santai yang mana di situ ulun setengah harian berada di sana dan belum sempat lagi merevisi apa yang ulun tulis kemarin atau ulun tampilkan kemarin mengenai RTR. Jadi itu kenapa ulun memilih angka nomor 5 seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Roy atas penjelasannya. Baik, yang berikutnya memintakan dari Kak Joko. Silakan. Baik Kak. Kenapa ulun memberi penilaian ulun tadi 5? Ya mungkin sama kayak yang kata yang lain tadi, mungkin kalau kayak Kak Meta tadi karena kendala mungkin tadi bawa anak-anak ke arah ya. Kalau ulun hari ini anak ulun masuk rumah sakit lagi Kak, jadi ibaratnya ini ulun apa ya, menyempat-nyempatkan lah supaya bisa ikut Zoom untuk hari ini Kak. Gitu. Jadi seadanya lagi ulun anunya nih apa nih untuk mengikutinya nih, nah makanya ulun tadi menyempatkan supaya bisa tetap ikut Zoom. Tadi siang lagi kayak masuk rumah sakit, malam mulai agak rewel, jadi hari ini masuknya. Oke, mungkin itu aja Kak dari ulun. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Joko menyertai hal tadi. Doa kami mudah-mudahan anak pian mendapatkan kesembuhan ya Kak. Baik. Oke. Yang selanjutnya dari Kak Hadi, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun memilih angka 7. Insyaallah ulun optimis untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Walaupun tugas ulun sering kali keteteran ya, paling kada ulun malam ini optimis bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Walaupun ulun izin kayak kena berdahulu keluar karena kan hendak main futsal malam ini. Sudah Kak? Oke, sudah ya. Baik. Jadi ulun agak-agak ini juga waktu menilai, melihati, mengoreksi tugas-tugas Buhan Pian. Tidak seperti biasanya seperti Kak
Hadi sama Kak Fajar nih agak keteteran kayaknya. Mungkin karena kesibukan dan kurang informasi mungkin ataupun belum kurang tahu apalagi kendala dari Bu Hempian sehingga tugas agak keteteran. Oke, baik, yang penting dikerjakan ya kakak-kakak, intinya bahwa apa yang ulun ingatkan di grup itu tugas-tugas pian tidak maksudnya tidak memberatkan Bu Pian, tetapi itu memang kewajiban Bu Pian karena sudah terlanjur mengikuti kegiatan ini, artinya konsekuensinya harus bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan untuk kakak-kakak. Baik, selanjutnya ulun minta tanggapannya dari Kak Hernanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun memilih angka 5 itu karena kondisi ulun lagi enak badan, kelelahan, Kak. Seharian tadi mempersiapkan tuan rumah fase A di sekolah itu. Terus hari Selasa besok itu Ibu Darmina ke sekolahan dan Pak Marta jangan mengunci pinjar. Oh. Jadi tuan rumah kami gotong royong di sekolah. Untuk persiapan belajar ulun hari ini tuh sebenarnya siap saja sambil melihat kawan juga yang siap karena ulun lagi memang belum siap-siap benar kayak siap. Gitu. Oke, baik. Jadi yang mana malam hari ini ataupun pada hari ini kondisinya kurang fit, kurang sehat, semoga kita semua diberi kesehatan ya kakak-kakak. Artinya tinggal sedikit lagi nih langkah kita untuk menyelesaikan kegiatan program PKG ini. Oke, baik. Untuk yang berikutnya ulun mintakan kepada Kak Ari Maulana, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Kenapa ulun milih angka 5 di situ karena di tengah-tengah Kak. Jadi dalam persiapan ulun mengikuti Google Meet malam ini 50%. Mudah-mudahan nanti selesai bisa di angka 100%. Jadi ulun menganggapnya itu angka 5 itu setengah dari ilmu. Jadi mudah-mudahan bisa 100% malam ini ilmunya itu terisi. Mungkin itu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ari. Kemudian yang berikutnya Kak Fajar, silakan. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya nilai 5 ini bukan hanya hari ini, tapi sebelum-sebelumnya pun mungkin lebih rendah daripada 5. Ya, maaf mengikuti kegiatan ini pada akhir tahun ini Kak. Ya, pian ya dilakukan dengan kemarin malam itu juga yang tugas itu kayak tadi karena ulun PP malam tadi habis tidur prop kan malam, jadi pas sampai rumah lagi ulun. Nah, jadi untuk siapan sebenarnya ya mau kada mau ulun harus siap karena sudah bahasanya itu menyatakan siap. Tapi ini yaitu kenapa di 5 itu hari apapun ulun kayaknya 5 harus nih persiapannya. Tapi belum berusaha tetap semangat ya. Berusaha kayak caranya mengikuti terus kegiatan yang kau gari tugas. Dan terima kasih juga kepada Gak usah menangis, kayak anak menangis tuh lah, sedih nah Roy. Tetap semangat ini, tapi tetap semangat. Banyak bawa hadiah malah menangis lah. Berkat semangat Kak Roy lu. Kak Roy ini kamu nyuruh lu cepat. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar atas tanggapannya. Untuk selanjutnya Kak Mursadi, silahkan. Kada cukup Kak.
Nggak bisa kan? Jin kakak-kakak, kenapa lu milih angka 5? Lu lebih kepada sadar diri kak, karena kadang mungkin lu lebih dari buhan yang lainnya kayak gitu. Wah, iya, ada juga. Juara kayak itu sama rendah juara. Selain bagi Rendah saya, untuk meroket ya, Nak. Rendah untuk meroket. amin. Tapi untuk kesiapan belajar ya ulun usahakan kak tetap mengikuti gitu, menyimak dan mengerjakan tugasnya dengan sesuai sesuai dengan kemampuan ulun gitu untuk menyelesaikannya. Mungkin itu kak dari ulun gitu. Baik, terima kasih kamu Sadi, luar biasa kita semua. Ini agak-agak kayak berubah suara nih semua nih. Hujan kayak 2 kali ini, bulik nah 2 hari. Oke. Baik. Yang belum menuliskan di kolom chat ada Kak Lukman, apakah ada Kak Lukman di sini? Kak Lukman? Suaranya belum terdengar. Suaranya Kak Lukman belum terdengar. Mikrofon sudah terbuka kayaknya. Ada trouble kayaknya ya. Oke. Silakan Kak. Ya. Silakan. Belajar dulu malam ini 6 aja juga kak. Tadi teruskan ada Sanulin, tuh ada mama, ada yang jauhi, terus sampai ke rumah sambil bakti itu hujan aja juga kak. Jadi mungkin agak malam ini. Oke. Jadi kesiapan belajar itu tergantung dari kondisi kita juga ya kakak-kakak. Walaupun ibaratnya kita sudah siap nih, ternyata kondisi tubuh tidak memungkinkan, itu akan cukup mengganggu aktivitas kita. Oke, baik. Oke, kada apa-apa, kada masalah untuk kakak-kakak yang pada saat hari ini ada kekurangan kurang fit kesehatannya. Kemudian yang penting istilahnya sudah mengikuti kegiatan ini, kemudian hadir absen kehadirannya tetap terlihat seperti itu. Oke, baik. Untuk tujuan kita pada pembelajaran kali ini, kakak-kakak, diharapkan kakak-kakak nanti dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek ini ya kakak-kakak melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Oke. Nah, di sini kita bisa merefleksikan kembali. Ulun izin share screen lagi. Untuk refleksi awalnya, kembali kita mengingat pembelajaran berbasis proyek yang kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama. Di sini ada pertanyaan untuk kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Ye, silakan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi ulun melihat soalnya yang berhubungan dengan proyek kalah. Artinya ini berbagi pengalaman ya kalah. Artinya karena ulun termasuk sekolah ulun termasuk sekolah penggerak. Artinya sekolah penggerak itu sekolah yang diberi kesempatan untuk mengetahui lebih awal mengenai kurikulum merdeka. Jadi yang mana kurikulum merdeka itu di akhir semester nanti ada dimunculkan proyek. Nah, di sini pembelajaran berbasis proyek lakukan kolaborasi. Jadi proyek itu
memang seharusnya dilakukan atau dilaksanakan seluruh keluarga sekolah. Artinya tidak hanya guru yang diamanati untuk menjadi ketua kegiatan proyek, tetapi seluruh guru itu berperan di kegiatan tersebut. Contohnya misalkan ulun kan selaku guru olahraga, jadi di sini ulun menjadi kalaunya guru olahraga itu kan harus terjun ke lapangan juga. Artinya misalkan proyeknya, contoh kemarin ulun kalaunya tahun pertama itu sekolah ulun tuh proyeknya budidaya lombok. Jadi awal-awalnya tuh bingung, nah budidaya lombok ini gimana garang masuknya olahraganya seperti itu kan. Artinya olahraga masuknya di kegiatan itu bisa saja mempersiapkan diri peserta didik. Misalkan sebelum kegiatan itu ya bisa apakah nanti stretching dulu atau pemanasan dulu, ataupun bisa kita libatkan peserta didik untuk kemarin itu kan awal kegiatan itu membuat media tanah itu dalam polybag. Artinya kami melaksanakan proyek itu dalam polybag. Nah, jadi budidaya lombok dalam polybag, Kak. Bukan ditanam langsung di tanah seperti itu. Nah, jadi itu ulun jadikan sebagai kegiatan olahraga. Jadi mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan pembuatan media tanahnya dulu. Setelah itu kan kena ada kegiatan mereka memindahkan polybag itu dari tempat ke tempat lain. Artinya itu kan sudah masuk ke kegiatan olahraga. Nah, seperti itu untuk kegiatannya. Nah, jadi masalah kolaborasi itu pasti setiap proyek itu apalagi proyek sekolah kan artinya seluruh warga sekolah itu pasti terlibat di dalamnya. Jadi menurut ulun kolaborasi itu penting untuk setiap kegiatan. Artinya dengan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, yang jelas bisa membantu atau meringankan kegiatan-kegiatan yang dianggap berat, dengan kerjasama menjadi lebih mudah. Gitu. Itu sekilas pengalaman dari sekolah ulun, Kak, itu tahun pertama. Gitu. Jadi seperti itu maksud dari kolaborasi di dalam kegiatan proyek. Oke, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Roy. Silakan aplausnya nih buat Kak Roy. Ya. Oke. Baik, silakan Kak Fajar. Salah, Bicik. Kalau Ai mau menanggapi tadi yang pertanyaan yang tadi atau nah, Kak Roy mau lulu, Kak Roy. Silakan Kak Fajar. Kalau ada yang ditanggapi, silakan. Angkat tangan tuh harus jangan silakan. Nah, anjing lagi kadang-kadang dulu ya, kadang salah. Izin aja dulu. Ya, oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ya kakak-kakak untuk pertanyaan berikutnya. Jadi menurut kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas belajar atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Di sini termasuk ke dalam dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak nih pelibatan komunitas di sekolah, komunitas belajar di sekolah, ataupun rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada yang bisa menanggapi? Silahkan. Silahkan. Oke, silakan Kak Roy. Biar dua arah lah. Iya, silakan. Mungkin yang lain bisa kita bergantian gitu. Iya. Jadi
Jadi berhubung itu tadi karena sekolah ulun sekolah penggerak kalah, jadi artinya apa namanya, untuk apa sih Kak? Untuk keaktifan apa sih Kak? Keaktifan Pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. oke. Jadi di Kombel itu kan kemarin itu ada namanya Lokakarya Komunitas Belajar Kala. Artinya di sana kami disuruh membuat nama Kombel, oke, nama Kombel. Dan muncullah nama Kombel di sekolah ulun itu Mustikawa ulun kan memang tuh ada ulun Iya. sampaikan. Jadi kenapa jadi muncul Mustikawa itu ya tadi bingung juga sebelumnya kan apa nama Kombelnya. Jadi muncullah Mustikawa artinya meskipun uyuh tetap kita gawi jua kayak apapun caranya. Sehingga. Nah, jadi untuk keterlibatan keaktifan apa namanya teman-teman sejawat. Jadi di dalam Kombel itu awal-awalnya tuh kami mengangkat masalah-masalah yang ada di sekolah dulu. Jadi kemarin itu kan apa saja yang dipermasalahkan, maksudnya masalah-masalah di kelas masing-masing. Contoh saja kan di sana kepala sekolah dan ulun selaku guru pembelajar dengan Ibu Istiana kan apa namanya tuh mengarahkan, jadi mengarahkan kegiatan KBS tersebut. Jadi setiap guru wali kelas dulu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 menyampaikan masalah-masalah yang muncul di saat pembelajaran, baik itu di dalam ataupun di luar, artinya yang lebih urgent dulu. Jadi banyak teman sejawat yang menyampaikan keluhan-keluhan mengenai proses pembelajaran ataupun masalah karakteristik peserta didik. Jadi Kombel di sana tujuannya adalah menampung masalah-masalah tersebut yang mana nanti akan muncul ide-ide ataupun solusi-solusi yang di apa namanya yang dimunculkan di kegiatan KBS. Nah, jadi banyak guru-guru, ya artinya apa di sana sebelumnya guru-guru itu terlihat tidak terlalu aktif Kak. Artinya mungkin kan karena kurang percaya diri mungkin kan untuk berbicara, mungkin walaupun kan di dalam sekolah masing sekolah sendiri, tetapi karena tidak terbiasa tadi jadi mereka malu ataupun tidak percaya diri untuk mengungkapkan ataupun menjelaskan. Tetapi kami selaku guru KP kan artinya selalu mengarahkan, artinya memberi semangat kepada mereka agar tujuan dari terbentuknya komunitasnya adalah agar sekolah kita kan menjadi lebih maju, dan juga tujuan apa dari kurikulumnya itu adalah tentang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya kami selaku sekolah penggerak, artinya seluruh dewan guru terlibat langsung ataupun untuk kegiatan-kegiatan di dalam Kombel. Nah, jadi setelah itu banyak Kak yang dimunculkan setelah dari kelas-kelas misalkan ada masalah, lalu muncul kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan terakhir kan mengupas mengenai apa namanya raport mutu pendidikan. Nah, jadi di sana karena kita sudah apa namanya kegiatan BK, jadi kan kita mengupas raport mutu pendidikan. Nah, jadi di sana juga guru-guru diminta untuk memberikan masukan-masukan mengenai kenapa jadi raport mutu pendidikan kita saat ini seperti itu. Jadi itu pentingnya KBS, artinya seluruh guru-guru di sekolah ulun alhamdulillah mereka sedikit demi sedikit artinya berani untuk mengungkapkan ataupun memberikan masukan ide-ide untuk kemajuan sekolah ulun. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Roy. Oke, luar biasa nih kakak-kakak ya pengalaman dari Kak Roy sebagai salah satu sekolah penggerak. Artinya pengalaman-pengalaman yang masalah komunitas belajar ini terlihat aktif. Memang diharuskan ya Kak Roy, mungkin untuk sekolah penggerak itu komunitas belajarnya harus aktif seperti itu. Karena di komunitas belajar itu sendiri
kita sebagai guru-guru itu punya wadah ya, artinya secara harusnya tuh tempat curhat lah istilahnya, curhat dari berbagai permasalahan yang kita hadapi pada peserta didik, baik itu di pembelajaran di kelas maupun karakter-karakter yang bagaimana kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, harus dengan di sharing atau dibagi-bagi kepada rekan sejawat seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat, ulun sematkan. Silakan, ada yang mau menanggapi bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Oke, silakan. Kak Fajar mungkin atau Kak Padli. Kak Ari Maulana silakan. Atau Kak Robi juga, ditunggu suaranya. Kerancakan PPJL ini kayak SMK Iya. Oke, baik. Kalau SMA, SMK nih diserahkan sama Kak Ari Maulana, Kak Joko, Kak Hadi ya. Bisa benar, Bang Padli. Silakan Kak Ari mungkin mewakili. Oke, terima kasih Kak. Sedikit mudah-mudahan sesuai aja lawan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana melibatkan voice, choice, ownership. Voice itu berarti suara, choice itu pilihan, ownership itu kayak kepemilikan. Iya. Jadi bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam penerapan PJBL. Misal contoh, kalau yang voice tadi kita memberikan kesempatan untuk murid berbicara di dalam pembelajaran, memberikan kesempatan juga murid untuk bertanya, saling berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Terus yang kedua, choice tadi juga melibatkan murid dalam memilih, bahkan kita sebagai guru memberikan pilihan, jadi murid itu dikasih kesempatan untuk memilih mana yang memang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya di pembelajaran olahraga mereka butuhnya banyak permainan kerjasama misalkan, yang lain butuhnya banyak perorangan, itu untuk guys. Terus yang ownership mungkin bisa mereka membuat suatu project yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kalau zaman-zaman sekarang loh Kak, SMK itu kan sudah banyak yang menggunakan aplikasi TikTok, jadi banyak yang kayak semester semalam yang pembelajaran senam itu ulun suruh bikin senam kreasi, banyak yang membuatnya dari contohnya dari gerakan-gerakan di TikTok gitu. Nah, tapi yang masih batas wajar gitu ya. Mungkin itu ya saja yang bisa ulun sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Ari Maulana. Jadi betul sekali ya, untuk khususnya pembelajaran yang berbasis PJBL ini kita harus menerapkan ataupun memasukkan voice, choice, ownership kepada peserta didik. Kenapa hal tersebut kita laksanakan? Karena ini akan berdampak pada pembelajaran peserta didik kita sendiri ya kakak-kakak. Jadi bagaimana kita memberi kesempatan kepada peserta didik dengan memberikan mereka kesempatan memilih, kemudian mengeluarkan pendapat, ide-ide, kemudian mereka memiliki ide kreatif yang bisa mereka utarakan, yang bisa mereka laksanakan pada materi yang kita sampaikan seperti itu. Jadi artinya dalam penerapan PJBL ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Oke, baik. Untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kita di sini dituntut untuk memberikan keterampilan pedagogik ya kakak-kakak.
Artinya kita harus mempunyai keterampilan pedagogik nih, kita sebagai guru PJOK nih, yang bagaimana pembelajaran kita yang berpusat kepada peserta didik. Itu nantinya tujuannya, arahnya bahwa kita sebagai guru PJOK yang mempunyai keterampilan pedagogik yang berpusat pada peserta didik di sini mempunyai tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas di dalam mata pelajaran PJOK. Kemudian di mana keterampilan pedagogik ini juga bisa memberikan tujuan bahwa keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini termasuk ke dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, baik. Untuk sesi berikutnya akan ada penyampaian tentang RTL nih, kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah siap? Ya, siap. Silakan kakak-kakak sambil membaca juga, dibuka di LMS-nya alur-alur atau lini masa pada saat kita mengerjakan tugas di dalam rencana tindak lanjut ini. Oke, untuk pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di area Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kita diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, untuk alurnya seperti apa rencana tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat di sekolah kakak-kakak, itu adalah salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian yang untuk tugas ini nantinya akan meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Di mana di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh ulun fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak, artinya program ini murni pian buat belum dilaksanakan seperti itu. Kemudian ada notulen atau catatan diskusi KBS-nya terkait RTL PJOK, kemudian ada dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan lainnya. Oke, baik. Untuk rencana tindak lanjut ini, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu adalah dari kutipan dari Sukan Ratnakar ya. Kemudian untuk penugasan ini modenya yaitu penugasan mandiri kakak-kakak, yaitu dengan judul rencana tindak lanjut. Jadi untuk ini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan dari pembelajaran ini, tujuan khususnya yaitu untuk peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya kakak-kakak. Nanti ini hampir sama, bukannya hampir ya, sama dengan kalau kakak-kakak buka di LMS. Jadi nantinya di sini ringkasannya bahwa bahan tayang yang kakak tayangkan nanti di saat RTL pada rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu ada maksimal 9 slide. Yaitu ada terbuat judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, kemudian yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh rencana evaluasi, yang kedelapan kemungkinan tantangan. Nah, baik. Kemudian untuk keterangannya, RTL yang Bapak Ibu atau kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nanti selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian unggah tugasnya seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS.
Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah kakak-kakak pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Oke, baik. Di sini ada penjelasannya juga. Silahkan kakak baca juga di LMS-nya. Kemudian ada di sini aspek penilaian rencana tindak lanjutnya untuk kriteria penilaiannya ya kakak-kakak. Kemudian ada lini masa rencana tindak lanjut. Nah, di sini untuk penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL ini, kakak-kakak diharapkan sudah mulai bekerja, mengerjakan tugasnya, kemudian menyusun dan mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumen yang sudah disebutkan tadi berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan, diskusi dalam KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada mungkin kalau ada punya dokumen lainnya yang relevan, silahkan kakak masukkan. Jadi rentangnya ada 6 hari dari sekarang ya kakak-kakak. Jadi mulai besok sampai di tanggal 29. Jadi uploadnya itu due date-nya di tanggal 30 November. Oke, penilaian untuk RTL ini setelah unggah RTL nanti akan ada ulun koreksi, ulun nilai, kemudian nanti di pertemuan berikutnya di bulan Desember akan ada umpan balik dari RTL. Oke, baik. Sampai di sini ada diskusi dan tanya jawab. Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan sedetail mungkin apa yang kakak-kakak rasa tidak memahami ataupun kurang paham atas penjelasan ataupun yang ada di LMS. Oke, silahkan dulu dari Kak Mirta. Kak, itu kan RTL itu tadi ulun ada sekilas membaca di LMS. Itu tuh ulun minta cross check atau umpan balik dari PIN dulu. Itu tuh Kak sebaiknya ngirim dulu ke PIN Kak RTL-nya atau langsung kumpul. Jadi misalnya ada ini japian kurang ini japian tambahi berarti lo Kak mengirim ke PIN aja dalam beberapa hari ini dulu lah. Tinggi, betul. Betul sekali Kak Mirta. Jadi kalau kakak-kakak sudah selesai menyelesaikan rancangan programnya, silakan kakak kirim lewat ulun, Japri. Nanti ulun lihati apakah ada perbaikan atau sudah pas. Kalau sudah pas, silakan kakak upload. Namun nanti setelah kakak-kakak melaksanakan RTL-nya bersama komunitas belajar di sekolah, nanti kakak-kakak akan mendapat masukan nih dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, atau dan lain sebagainya. Mungkin apakah ada yang diperbaiki dari program yang kakak susun, itu silahkan nanti diperbaiki, direvisi kembali. Kemudian upload kembali tugasnya pada LMS. Seperti itu. Gimana Kak Mirta? Ini Kak, ulun kemarin itu sudah mengajukan program ulun lo sama kepala sekolah ulun dulu ulun penderan dulu Sidin. Sidin, wah bagus Jasidin, nih program ikam nih, Jasidin. Daripada kita kan jarak-jarak Jasidin senam lagu-lagu yang maksudnya tuh tidak sesuai pada umurnya Kak. Biasanya tuh kayak lagu goyang nasi padang, segalaan. Itu kan kada sesuai dengan umur anak SD lo. Bagus Jasidin kita mengembangkan senam dengan lagu-lagu daerah. Aku setuju. Betul pandirakan pulang kakawanan rekan sejawat di dalam kantor pas kumpulan wah dia bagus tuh jar kapalah kami karena lagu ini minta anuakan ini itu pesegalaan bisa aja julun kayak itu karena kita sama-sama julun membenahi. Nah itu kayak apakah ulun sudah berpandiran lawan bapak kepala sekolah ulun sama kawan-kawan di sekolahan juga, jadi itu tuh kayak final lah kayak ketujuh lah dengan program itu. Oke, baik. Oh, kalau sudah seperti itu, tinggal pelaksanaan RTL-nya aja lagi, Kak. Cuman pian kirim aja juga lewat ulun dulu. Nanti kalau misalnya sudah fix, itu memang sudah sesuai dengan perencanaan pian, silahkan laksanakan. Oke, Kak. Siap. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Jadi selanjutnya Kak Fadli, silakan. Oke, ini Kak, pertanyaan ulun. Nah, jadi kami prosesnya ini dari besok nih melaksanakan ini.
Nggih. Dari besok sampai Jumat depan kan? Iya. Kalau bisa malamnya di-upload, kalau kada bisa Sabtu paling nggak ada due date-nya, gitu kan? Iya, betul. Jadi Nah, due date-nya jadi itu di tanggal 30 sampai di waktu 23.59. oke, yang itu durasi waktunya kan kisaran 15 sampai 30 menit kan kata Pian kemarin. Nggih. Nah, terus yang berdasarkan yang slide tadi maksimal 9 slide. Betul. Oke, siap. Nah, itu aja yang ulun tanyakan, berarti Sabtu malam terakhir. Ya. Yang sampai terlewat lagi lah kalah. Ya, maksudnya ingin menegaskan itu juga sekali lagi, soalnya kayaknya di grup supaya kada bertakun lagi. Nggih, kada apa-apa. Kalau memang ada yang misalnya kada ingat ataupun mau lagi mengingatkan kembali, silahkan aja sambil diingatkan di grup. Cuman yang kalau memang buantian ada yang unek-unek ataupun yang masih kurang memahami ataupun kurang paham dengan tugas RTL ini, kita bahas di sini. Misalkan kalaupun memang ya, insya Allah buhan ini paham ya, apalagi tugas-tugas akhirnya semangat benar buhannya tuntung sudah. Jadi kayaknya paham, apalagi terutama Kak Roy gitu. Nah, ini mendalami peran benar akhir-akhir ini. Iya, jangan sampai diam di sini nih, diamnya karena ada dua ya, artinya diamnya bisa diam paham benar atau masih bingung gitu loh. Jadi yang mana yang bingung takonakan aja gitu. Ya. Paham mana tuh siap, ulun cukup. Nah, ini menjadikan kayak itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana kakak-kakak? Cukup kayaknya. Kak Roy. Oke, Kak Roy. Jadi apa tadi untuk slide-nya tadi maksimal 9 slide gitu. Oh, enggak. 9 slide enggak. Untuk videonya itu kalau dari contoh itu tidak ada edit kalah, artinya sejalannya aja gitu. Nah ya, misalkan berapa menit itu pengen kumpul kalah atau boleh diedit? Boleh aja Kak, awal opening lawan penutupnya pian edit. Oh, artinya bisa kalah di diskusinya kan usah pian edit. Kalau ke lawasan kena kan ya lah, artinya kan tujuannya tuh ya pengennya tuh ya dituntaskan di kombel gitu nah maksudnya, tapi kan karena ada pembatasan waktu, artinya kan kemungkinan bisa lebih sejam seperti itu kan, karena kan biasanya kami itu kegiatan kombel kan nggak ada ya, kalau 30 menit itu kan biasanya pasti lebih gitu. Nah artinya kalau bisa diedit kan, artinya misalkan pada saat kegiatan diskusi kan ada muncul videonya nanti, ataupun pada saat kegiatan tanya jawab seperti itu kan. Kalau ini boleh diedit kan berarti nanti ulun laksanakan sesuai arahan gitu. Baik. Sudah cukup kakak-kakak? Cukup Kak. Sudah lewat ya kakak-kakak. Ini ada yang sudah komen nih malam minggu Jar. Mungkin ada acara keluarga, silakan. Oke. Sebenarnya kalau membahas ini nih tidak ada batasan waktu ya kakak, luar biasa untuk kakak-kakak semangatnya. Artinya kalau sudah akhir-akhir ini biasanya sudah mulai agak kendor semangatnya, tapi ini ulun yakin kakak-kakak tambah semangat untuk melaksanakan penyelesaian tugas-tugasnya. Oke, baik. Ulun rasa sudah habis waktu kita 1 JP pada malam hari ini. Mohon maaf untuk kakak-kakak mungkin kalau ada terlewat waktu, karena nanti kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan RTL, silahkan didiskusikan di grup WA-nya. Kemudian bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya juga, tadi ulun rasa sudah ulun cek sudah masuk, mungkin karena tadi jaringan juga di tempat ulun, mungkin karena cuaca juga, jadi belum terbaca dari tugas yang ulun sampaikan tadi yang belum upload. Cuman mengingatkan saja ya kakak-kakak untuk tugas ini, silahkan saja kakak-kakak ATM, artinya adopsi, tiru dan modifikasi, jangan sampai mengcopy punya kawan kada diubah, artinya
Jadi jangan dikira ulun fasilitator itu tidak mengoreksi satu persatu dengan isian-isian dari tugas-tugas. Silahkan kakak-kakak artinya meniru mengikuti referensi-referensi yang ada, tapi usahakan jangan sampai tidak diedit sama sekali. Oke, baik, itu hanya pengingat saja ya kakak-kakak. Baik, untuk kegiatan kita pada sesi malam hari ini, ulun rasa sudah sampai pada penghujung kegiatan. Ulun mintakan yang mau membacakan pantunnya pada sesi terakhir ini, silakan. Ulun nggak siap. Oke, silakan, Kak Padli. Kami yang lebih cakep lah. Nah, Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Wah, mantap. Hati masih ingin bersama, Waduh. tapi waktu habislah sudah. Ya. Wah, ya. Next lanjut. Next, lanjut. Negara burung cendrawasih Asik. bisa dicari dulu di Papua. Jauhnya. Cukup sekian dan terima kasih. Di warung kopi Obi kita bertemu semua. Amin. Tuh, ingatakan tuh. Ya, ditunggu. Bener ya. Pas ada malmingnya cuci mata. Baik. Oke. Siap. Hari terakhir mungkin kalau ada mau diskusi dan lain sebagainya nanti bisa ke KP-nya Kak Robi, iya loh. Ya, betul. Tanggal 2 dan tanggal 10 lagi Zoom-nya ya. Iya, betul sekali. Jadi sambil mengingatkan kita tinggal 2 pertemuan lagi kakak-kakak. Habis itu kita jangan bersedih dan jangan tetap semangat ya. Artinya kita jangan sampai nantinya kembali kepada slogannya SPBU ya. Kita mulai dari nol lagi, Jar. Jadi jangan sampai kegiatan setelah selesai program ini kembali lagi turun kinerja kita. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak yang luar biasa pada malam hari ini. Ulun mohon maaf apabila terlewat waktunya sedikit karena hanya 1 JP penggunaan kita pada virtual kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kakak-kakak, ulun minta maaf. Terima kasih banyak. Untuk kegiatan ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silahkan Kak Roy dipimpin doa. Siap. Baik, kakak sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan virtual malam ini, maka baiknya karena kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi sama seperti doa yang pertama di awal tadi, semoga kita selalu disehatkan sampai di penghujung kegiatan dan juga semoga semuanya bisa menyelesaikan kegiatan program ini dengan baik. Oke. Semuanya menundukkan kepala, berdoa dimulai. Yes, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Roy. Sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya kakak-kakak, tetap semangat untuk menuju akhir tugasnya. Oke, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu, selamat berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Silakan buka kameranya.